Soal nomor 1 atau kalau kimia dimulai dari 31. Nah, massa air yang dihasilkan dari reaksi 25 gram udara mengandung 20% berat oksigen dengan gas propana adalah. Nah, teman-teman, pertama-tama kalau untuk memahami maksud soalnya itu biasanya digambarkan dulu nih. Biar kalau kita ngerjain soal atau ketemu soal itu paham dulu alurnya, maksud soalnya apa, ditanyakannya apa, diketahuinya apa. Nah, ini udara ya yang ada lingkarannya itu dan mengandung 20% oksigen. Berat udaranya 25 gram. Nah, dia bilang massa air yang dihasilkan dengan gas propana, artinya kan ada reaksi gas propana dengan udara, tapi kan nggak semua gas yang ada di udara bisa bereaksi dengan gas propana. Di sini adalah yang dimaksudkan adalah gas oksigen. Nah, berarti kita buat dulu nih persamaan reaksinya antara propana dengan oksigen. Ini disebut sebagai reaksi pembakaran, teman-teman. Berarti propana itu kan C3H8 plus O2 ya. Reaksi pembakaran sempurna itu menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian reaksi ini kita harus setarakan. Otomatis ya teman-teman, kalau kita ketemu persamaan reaksi kimia ini, kita tuh harus udah ngeh gitu. Oh, ini harus setara. Jumlah atom di sebelah kiri harus sama dengan atom yang di sebelah kanan. Oke, kita setarakan dulu ya di sini. Jumlah karbonnya ada 3, kan C3, berarti di sebelah kanan juga harus ada 3. Kita kasih koefisiennya 3 di depan CO2 ya. Kemudian hidrogennya di sebelah kiri ada 8, berarti di sebelah kanan itu kan cuma ada 2 ya. Kita kasih angka 4, berarti 4 kali 2 adalah 8. Udah sama ya jumlahnya ya. Kemudian oksigen nih. Oksigen di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada berapa teman-teman? Ada 10 ya. Berarti nanti di depan oksigennya kita kasih angka 5. Oke. Berarti ini semuanya sudah setara ya. Kemudian kita cari massa oksigennya. Massa oksigen kan 20% berat oksigen ada di udara. Berarti 20% dikali 25 gram. Nah, 20% ini kan 20 per 100 dikali 25. Kemudian kita coret. Berarti hasilnya jadi 5 gram. Jadi massa oksigen sebanyak 5 gram. Kemudian massa oksigen yang udah ada, yang ditanyakan massa air. Nah, kita lihat deh di persamaan reaksinya nih. Oh, koefisien oksigen 5 dan koefisien H2O itu 4. Berarti perbandingan antara oksigen dengan H2O itu adalah 5 berbanding 4. Nah, perbandingan koefisien ini sama dengan perbandingan molnya, teman-teman. 5 banding 4 itu. Karena kita tahu itu adalah perbandingan mol, berarti artinya kita harus cari mol oksigen terlebih dahulu. Nah, mol oksigen itu sama dengan massa dibagi mR-nya ya. Massanya adalah 5 gram dibagi mR-nya dari O2. AR oksigen itu adalah 16, berarti kalau O2 16 kali 2 ya teman-teman, jadi 32. Jadi molnya kita tuliskan gini aja teman-teman, nggak apa-apa. Jadi 5 per 32. Kemudian kita masukkan ke perbandingan mol tadi 5 banding 4. Jadi mol O2 dibanding mol H2O itu sama dengan 5 per 4 ya. Kemudian kita kali silang. Berarti mol H2O yang mau kita cari kan. Itu berarti 4 per 5 dikali mol O2. Nah, kita jabarin dulu nih teman-teman mol H2O-nya.
Mol itu kan rumusnya massa per mR ya. Berarti langsung aja nih, massa H2O dibagi mR H2O sama dengan 4 per 5. Mol O2 nya adalah 5 per 32. Berarti bisa kita coret jadi 8 ya. Jadi massa H2O nya ini adalah kan mR H2O dibagi 8 ya. Nah, MrH2O ini kan adalah 18. Jadi 18 dibagi 8 sama dengan 2, titik-titik ya. Karena kan 2 kali 8 tuh 16. Jadi langsung aja kita lihat pilihannya yang 2, berarti 2,25 gram. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 32. Senyawa kimia pertama dari unsur gas diperoleh pada 1962. Sejak itu beberapa senyawa diperoleh dan dikarakterisasi. Rumus empiris senyawa yang terdiri dari 67,2% Xa dan 32,8% O. Jadi yang ditanyakan adalah rumus empiris senyawa ya teman-teman. Rumus empiris itu adalah rumus paling sederhana teman-teman dari penyusun suatu senyawa. Rumus itu artinya menunjukkan perbandingan antara unsur-unsur pembentuk senyawa. Nah, di sini ada unsur xenon dan oksigen. Nah, perbandingan paling sederhana itu berarti artinya perbandingan mol. Mol Xe dibandingkan dengan mol oksigen. Itu akan kita dapatkan rumus empiris. Rumus mol itu sendiri apa? Mol adalah massa dibagi AR-nya ya. Ini di sini massanya berupa persen ya, diketahui, dan AR-nya juga diketahui ya, berat atom tersebut tuh. 67,2% itu sama aja dengan 67,2 gram ya teman-teman. Kita anggap senyawa itu merupakan 100%. Nah, ini untuk xenon. Kemudian untuk oksigennya ada 32,8%. Artinya berarti 32,8 gram. Oke, berarti kita langsung aja masuk ke perbandingan mol Xe banding mol oksigen ya. 67,2 dibagi 131,24. Mol oksigen 32,8 dibagi 16. Berarti ini jadi berapa? 0,512 dibanding dengan 2,05. Nah, karena perbandingan ini harus kita buat sesederhana mungkin dan merupakan bilangan bulat ya teman-teman. Jadi bisa kita bagi dengan angka yang paling kecil, yaitu 0,512. Jadi 0,512 dibagi 0,512 adalah 1. Dan 2,05 dibagi 0,512 adalah 4. Jadi 1:4. Nah, ini menunjukkan perbandingan mol Xe dan O, yaitu merupakan perbandingan bulat dan paling sederhana. Jadi rumus empirisnya bisa kita tulis Xe O 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 33. Senyawa berikut yang dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul adalah... Nah, ini kata kuncinya ya teman-teman ya. Antar molekul. Yang pasti ada ikatan hidrogennya adalah H2O. Jadi di sini kakak mau jadikan dia sebagai contoh. H2O ini terdapat oksigen yang elektronegatif ya teman-teman ya. Dia sangat elektronegatif dan mengikat dua hidrogen yang elektropositif. Nah, antar molekul berarti artinya ada H2O lainnya. Di mana di sini hidrogen dan oksigen jika berinteraksi ini dinamakan sebagai ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen didefinisikan sebagai gaya tarik antara molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom yang sangat elektronegatif dan dengan atom yang sangat elektronegatif lainnya.
Dalam molekul H2O, hidrogen terikat dengan oksigen yang sangat elektronegatif. Atom lainnya yaitu F dan N ya, jadi kalian ingatnya FON gitu ya. Kemudian opsi selanjutnya HF ya. Dalam molekul HF ini juga terdapat ikatan hidrogen ya teman-teman ya. Kemudian interaksi antara F dan H itu dinamakan ikatan hidrogen. Selanjutnya opsi yang kedua CH3 CH2OH. Nah, di sini juga terdapat ikatan hidrogen nih teman-teman. Jadi ada interaksi antara hidrogen di molekul yang satu dengan oksigen di molekul lainnya. Tarik-menarik ini disebut dengan ikatan hidrogen. Dan gaya antar molekul ini itu bisa lebih dari satu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada molekul-molekul lainnya, itu juga bisa membentuk ikatan hidrogen. Atom H dari molekul satu dengan oksigen dari molekul lainnya. Kemudian opsi yang keempat, CH3OCH3. Antar molekul ini tidak bisa membentuk ikatan hidrogen teman-teman. Karena dia tidak mengandung hidrogen yang terikat langsung kepada atom O, atom yang sangat elektronegatif. Hidrogen yang terdapat dalam senyawa ini itu terikat pada atom karbon, sehingga tidak menjadikan atom hidrogen ini menjadi sangat elektropositif. Pada senyawa ini terdapat gaya antar molekul yang lebih lemah teman-teman, yaitu gaya London. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Maka jawabannya yang benar adalah yang A. Nomor 34. Unsur X dengan nomor atom 13 akan membentuk senyawa klorida dengan rumus. Senyawa klorida ini kan berarti ada senyawa yang mengandung klorin ya, Cl gitu teman-teman. Ada ikatan antara X dengan Cl. Nah, ikatan kimia itu pasti melibatkan suatu elektron valensi teman-teman. Makanya berarti kita pertama-tama harus buat dulu konfigurasi elektronnya untuk mengetahui berapa elektron valensi dari X dan dari Cl. X itu nomor atomnya 13, berarti konfigurasinya 2, 8, 3. Kemudian Cl itu adalah 17, berarti konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Berarti kita tahu ya, elektron valensi X itu adalah 3 dan Cl adalah 7. Kemudian diapain lagi nih teman-teman? Yang namanya ikatan kimia membentuk suatu senyawa ini adalah untuk mencapai kestabilan. Stabil artinya elektron valensinya akan menyerupai elektron valensi golongan gas mulia ya teman-teman ya, yaitu aturan oktav ya, dia jadi 8 gitu. Berarti untuk X elektronnya 3. Untuk membentuk 8 elektron artinya dia bisa ditambah 5 elektron atau dia lepas 3 elektron. Dari dua kemungkinan itu yang lebih mudah tuh yang mana? Yang 5 atau 3? Akan less energy dia kalau lepas 3 elektron teman-teman. Jadi kalau lepas 3 elektron kan berarti elektron valensinya jadi 8 ya. Itu berarti membentuk ion positif. Kalau dilepas artinya positif. Lepas 3 berarti X plus 3. Kemudian Cl elektronnya 7. Opsinya adalah dia ditambah 1 elektron atau dilepas 7 elektron. Nah, akan lebih mudah tentunya menerima 1 elektron. Menerima 1 elektron berarti membentuk ion negatif. Jadi Cl-. Berarti kita tahu bahwa X dan Cl ini akan membentuk senyawa ion ya teman-teman. Yang namanya senyawa itu tidak boleh bermuatan. Jadi dia harus netral. X3+ dan Cl-1 nih ya. Berarti untuk membentuk senyawa netral, muatan yang positif dan negatif ini harus menjadi 0 teman-teman. Plus 3 sama -1 harus seimbang. Artinya berarti di sini
yang muatan negatifnya kurang ya kan. Masih diperlukan sebanyak 3 minus untuk menyeimbangkan 3 plusnya. Berarti senyawa yang terbentuk adalah XCl3. X-nya 1, Cl-nya diperlukan 3 buah. Kita tulis angka 3-nya subscript ya teman-teman. Atau cara cepatnya kalian tinggal kali silang aja teman-teman. Jadi angka 3-nya itu turun buat Cl dan angka 1 min 1 kan 1 artinya itu turun buat X. Jadi X1 Cl3 XCl3. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Nomor 35. Gas A dengan tekanan 4 atm diberi katalis sehingga terurai menjadi gas B. A, nah ini bolak-balik ya teman-teman. Tanda kesetimbangan. A menjadi 2B dengan Kp-nya 4/3. Tekanan total campuran gas-gas pada kesetimbangan adalah... Oke teman-teman, ini merupakan soal konsep kesetimbangan kimia ya. Karena diketahui Kp, oleh sebab itu kita gunakan konsep Kp, tetapan kesetimbangan. Untuk tahu komposisi saat setimbang, kita buat dulu MRS-nya ya teman-teman. A menjadi 2B MRS. Nah, A-nya sudah diketahui ya teman-teman, ada 4 atm ya. Jadi kita bisa tulis ini di posisi mula-mula. Kemudian untuk B belum terbentuk jadi strip. Kemudian di reaksi, ini kan reaksi penguraian, yang terurai sebanyak berapa ya? Sebanyak berapanya A yang terurai? Ini belum diketahui ya teman-teman. Jadi bisa kita misalkan dengan X. Kita taruh di posisi reaksi A itu X. Kemudian untuk di posisi B-nya kita pakai perbandingan koefisien 1 dibanding 2. Berarti kalau A-nya itu X maka B-nya adalah 2/1 kali X, jadi 2X. Kemudian posisi S sisa atau setimbang di sini bisa kita kurangi untuk yang A dan kita jumlah untuk yang B. Jadi 4 min X dan yang di B-nya 2X. Nah, komposisi ini itu kan dalam bentuk tekanan ya teman-teman. Jadi kita bisa dapatkan P totalnya nih. P total berarti P dari A ditambah P dari B. Berarti 4 min X ditambah 2X itu adalah P total. Nah, kemudian hubungannya dengan Kp gimana? Nah, kalian ingat rumus Kp teman-teman? Kp-nya kan 4/3, berarti kita uraikan dulu nih. Kp adalah konstanta kesetimbangan untuk gas ya. P-nya itu adalah pressure atau tekanan. Nah, rumusnya adalah perbandingan tekanan dari produk dipangkat koefisien dibagi dengan tekanan dari reaktan. Jadi PB kuadrat dibagi PA ya teman-teman. Berarti sama dengan 2X kuadrat dibagi 4 min X. Sama dengan 4/3. 4/3 nya sudah diketahui ya. 2X kuadrat itu kan sama aja 4X kuadrat ya teman-teman kalau dibuka kurungnya gitu ya. Kemudian kita kali silang deh. Jadi 4X kuadrat dikali 3 itu sama dengan 4 min X dikali 4. 4X kuadrat itu dikali 3 jadinya 12X kuadrat. Sama dengan, kita buka kurung ya, jadi 4 kali 4, 16, min 4X. Kemudian 12X kuadrat ditambah 4X min 16 sama dengan 0. Nah, bisa kita cari X-nya ya teman-teman ya. Tapi ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, kita bagi dengan 4 ya. Jadinya 3X kuadrat ditambah X min 4 sama dengan 0. Jadinya 3X, X, terus 4-nya itu 41 ya, biar jadi X gitu. Jadi 4-nya positif, 1-nya negatif. 3X ditambah 4 sama dengan 0, berarti 3X sama dengan min 4. Nah, ini kita tidak bisa pakai ini ya teman-teman, karena nggak mungkin tekanan itu hasilnya negatif. Kemudian X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Nah, kita pakai ini ya. Jadi hasilnya X itu 1.
X sudah diketahui, berarti tekanan totalnya kita bisa cari, tinggal substitusikan saja ya teman-teman. Jadi 4 min 1 ditambah 2 dikali 1. Sama dengan 3 plus 2, jadinya 5. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 36, untuk memperoleh larutan dengan konsentrasi tepat 0,5 molal, maka 125 gram CuSO4 5H2O dilarutkan dalam air sebanyak. Yang ditanyakan adalah massa air ya teman-teman yang ditambahkan untuk membentuk konsentrasi 0,5 molal. Oke, di sini berarti kata kuncinya molalitas nih teman-teman. Molalitas salah satu satuan konsentrasi larutan ya teman-teman ya, yang menunjukkan banyaknya jumlah mol zat terlarut per 1 kg pelarut. Mol zat terlarut itu massa terlarut dibagi mR-nya terlarut ya. Ini rumus mol ya, gram per mR atau bisa kita bilang ya. Artinya berarti kita perlu cari pertama-tama adalah mR CuSO4 5H2O-nya dulu ya teman-teman. Nah mR-nya ini adalah penjumlahan dari AR penyusunnya. Berarti ARCU ditambah ARS ditambah ARO dikali 4 ya. Karena CuSO4 O-nya 4 terus ditambah 5 dikali mR-nya H2O. Ini kita langsung gabung aja ya, karena H2O kita tahu dia mR-nya adalah 18. Jadi 5 dikali mR H2O. ARCU-nya 64 ditambah ARS 32 ditambah ARO 16 dikali 4 ditambah 5 dikali 18. Jadinya kita hitung berapa nih teman-teman? Kita jumlahkan aja semuanya ya. Berarti jadi 250. Kemudian molalitasnya langsung bisa kita cari. Molalitas adalah massa T per mRT dibagi kilogram pelarutnya. Nah molalitasnya 0,5, langsung aja kita tulis. Kemudian massa zat terlarutnya diketahui ya, 125 dibagi mR-nya 250 per kilogram pelarut. Nah kilogram pelarutnya ini yang kita cari. Berarti berapa nih teman-teman? Berarti 0,5 sama dengan 125 dibagi 250 kan 0,5 ya. Berarti per kilogram pelarut. Maka kilogram pelarutnya adalah 0,5 dibagi 0,5 sama dengan 1. Nah 1 ini adalah 1 kilogram. Artinya berarti air yang dibutuhkan adalah 1 kilogram. Atau kita rubah ke dalam bentuk gram nih karena opsinya gram teman-teman. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Jawaban yang benar adalah yang E.